dan Pak R yang terdiri dari simpul-simpul masyarakat yang ada di Indramayu untuk maju menjadi salah satu calon bupati Indramayu. Tentu ini adalah amanat yang sangat besar bagi saya karena apa? Kita tahu Indramayu sekarang posisinya sedang tidak baik-baik saja, kemiskinan sangat tinggi, lapangan pekerjaan susah, kesehatan juga tingkat kesehatan masyarakat masih rendah, dan ini tentu menjadi PR yang sangat berat buat saya sebagai calon yang diamanati sebagai calon bupati. Oleh karena itu ini tentu perlu support dukungan masyarakat banyak, masyarakat luas untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat semua. Nah, hari ini kita tahu bahwa Partai Golkar masih masih melaksanakan survei tahap 2 yang nanti hasilnya akan dijadikan sebagai alat untuk merekomendasi siapa-siapa saja calon bupati. Alhamdulillah saya menjadi salah satu orang yang ditugasi oleh DPP Partai Golkar menjadi salah satu calon bupati di Indramayu. Ya, tadi sudah saya sampaikan adalah bahwa kalau kita melihat kondisinya di Indramayu sekarang, tingkat pendidikan rendah, pendapatan masyarakat masih rendah, kesehatan masih rendah, tentu ini menjadi PR besar. Oleh karena itu, ke depan program yang menjadi prioritas program saya adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, kemudian membantu memfasilitasi memberikan biaya atau beasiswa kepada masyarakat untuk sekolah, khususnya SD sampai perguruan tinggi. Dan yang menjadi impian saya lagi, ya sesuai dengan apa yang menjadi pengalaman saya setiap kali berkunjung ke daerah-daerah, ini ada salah satu daerah yang terpencil, jauh dari kota, tetapi daerah itu mampu memberikan fasilitas pendidikan secara gratis dan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat yang ada di sana. Ini menjadi impian saya, mudah-mudahan ini bisa diterapkan nanti di Indramayu ketika kelak saya diamanati atau menerima amanat dari Bupati Indramayu. Nah, perizinan saya kira seperti yang banyak dikeluhkan oleh pelaku usaha, saat ini Indramayu itu kelihatannya rada susah mendapatkan IMB PBG. Sampai saat ini juga banyak saya menerima masukan itu kelihatannya susah kan. Itu tentu ini berpengaruh pada investasi. Ya, investor tidak akan mungkin bisa masuk ke sini, mau masuk ke sini apabila di sisi perizinan saja rada susah. Nanti ini menghambat dan itu akan berpengaruh kepada tingkat pendapatan masyarakat. Kalau lapangan pekerjaannya susah, investasinya susah masuk, perizinan susah, dia tidak akan berinvestasi di sini. Akhirnya apa? Susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Padahal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ini harusnya menjadi perhatian karena ini apa? Ketika ada pelaku usaha yang memohon satu perizinan lalu kemudian ini sampai berlarut-larut, ini sebenarnya bisa dilakukan gugatan terhadap pemerintah daerah kan. Nah, ini jangan sampai pemerintah daerah ini yang mengulur-ulur waktu atau memberikan proses perizinan itu berlarut-larut, jangan sampai ada yang menggugat. Ini kan bahaya kan ya, itu bisa mencemarkan nama baik pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu saran saya kepada pemerintah yang sekarang untuk masih ada sisa waktu untuk bisa memperbaiki ya, supaya setiap perizinan jangan sampai berlarut-larut, jangan sampai berlama-lama waktunya. Kasihan pelaku usaha, dia mau usaha harusnya segera beroperasi, kemudian segera mempekerjakan karyawannya itu adalah masyarakat kita sendiri. Mereka kalau sudah usaha, anak-anak mereka masyarakat bisa kerja, kan bisa membantu pendapatan ekonomi di daerah kita sendiri kan. Oleh karena itu sekali lagi saya berpesan kepada pemerintah daerah yang sekarang untuk memperbaiki birokrasinya, ya, perizinan agar dipermudah.
jangan dipersulit seperti yang sering saya dapat masukan dari beberapa pelaku usaha. Jangan sampai nanti ada yang menggugat. Kalau sudah digugat, nanti rame, kan ini memperburuk citra pemerintah kita. Oke?